Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Kabupaten Rawakin Barat, yang saya hormati para rekan-rekan guru, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salam serta salam tetap saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas perjalanan beliau sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu serta kepala sekolah yang saya hormati, bahwa dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 kurang lebih saya menjalani 2 bulan, bahwa ada suatu materi yang namanya di modul 134, materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah suatu materi yang saya akan sosialisasikan atau saya sampaikan kepada para warga sekolah sebagai aksi nyata. Ini merupakan tugas yang akan saya bentuk dalam aksi nyata, kemudian saya upload ke LMS saya. Kemudian kasus kita pertama materinya tentang budaya positif. Jadi yang namanya budaya, ya pasti Bapak Ibu tahu bahwa budaya itu suatu tingkat atau kebiasaan manusia. Kemudian budaya positif, tapi tingkah laku manusia itu yang positif. Jadi budaya positif adalah nilai yang diyakini yang diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang berikut, budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tujuannya agar siswa dapat menjalankan nilai tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan. Yang berikut definisi disiplin positif. Tapi Bapak Ibu, jadi disiplin positif ini berarti berkaitan dengan bagaimana siswa atau disiplin positif itu guru juga diterapkan di sekolah. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Disiplin positif ini merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan anak-anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Yang berikut, komponen dalam disiplin positif. Yang pertama, menetapkan tujuan pengasuhan untuk jangka panjang. Orang tua perlu memiliki gambaran mengenai apa tujuan dari pengasuhan yang dilakukan. Identifikasi tujuan pengasuh akan membuat orang tua mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan dalam membimbing anak. Kemudian kehangatan dan kejelasan. Menerapkan disiplin positif perlu dilakukan dengan suasana yang hangat, di mana anak merasa dihormati, dipahami, dipercaya, aman dan dicintai. Selain itu, orang tua perlu juga menjelaskan kepada anak mengenai aturan alasan penerapan disiplin yang dilakukan orang tua. Kemudian disiplin positif juga harus empati terhadap anak. Empati dalam menerapkan disiplin positif dibuktikan dengan kemauan orang tua dalam memahami anak. Ketika anak sulit diatur belum tentu terjadi karena anak-anak ingin melawan orang tua. Kadang anak memiliki alasan sehingga mereka menunjukkan sikap seperti itu. Kemudian pemecahan masalah bersama dalam berkembang, anak seringkali menemukan masalah ataupun kesulitan dalam memerlukan bantuan orang tua dan penyelesaian. Kemudian manfaat disiplin positif. Jadi manfaat disiplin positif ada terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak terkait harapan, ekspektasi, aturan, dan batasan. Jadi ternyata penerapan disiplin positif juga harus ada komunikasi. Misalnya siswa datang terlambat karena faktor apa, di rumah juga seperti apa, kemudian sekolah juga seperti apa, harus kita perhatikan. Kemudian mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup. Disiplin positif yang berdampak akan membuat anak dibekali dengan keterampilan
keterampilan dalam menjalani kehidupan. Salah satunya adalah tentang bagaimana mereka mengatur diri waktu taat pada peraturan dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Yang berikut, cara menerapkan disiplin positif pada anak. Buat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi nanti besok-besok sekolah kita harus buat aturan dan kesepakatan bersama antara warga sekolah. Jadi nanti itu akan dijadikan sebuah referensi ke depan bagaimana aturan itu dibuat untuk dijalankan kita semua. Dan kemudian menerapkan konsekuensi. Jadi kesepakatan yang kita buat sudah diparipurnakan, sudah disahkan, maka harus juga menerapkan konsekuensi bila ada yang melanggar. Kemudian berikan pujian. Jadi kita juga harus memberikan pujian terhadap orang yang menjalankan atau warga sekolah menjalankan disiplin positif. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah antara semua warga sekolah. Kemudian yang terakhir jadi contoh yang baik. Berikut nilai kebijakan. Bahwa murid mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nilai kebijakan nilai akan menjadi dasar kita untuk menemukan sebuah pimpinan kelas agar bisa dijalankan dengan ikhlas dan menjadi ramp-ramp untuk bisa mengatur tingkah laku siswa. Berikut langkah-langkah membentuk keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah membentuk keyakinan kelas itu, yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi misalnya gini, semua guru dengan siswa di dalam kelas kita buat keyakinan kelas, misalnya jalan-jalan. 1. Di dalam pelajaran tidak boleh ada yang bersuara, misalnya. Itu kita buat. Kemudian dilarang siswa keluar tanpa minta izin. Dilarang membawa HP dalam kelas kecuali diperlukan. Hal kayak seperti itu yang harus kita sepakati bersama, kita buat supaya ia akan menjadi sebuah keyakinan, sebuah pegangan referensi kita. Yang berikut, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kemudian masukan dari murid, kemudian dari pihak terkait tentang keyakinan kelas itu kita harus mencatat masukan tadi. Yang berikut, susunlah kalimat sesuai dengan prosedur bentuk keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kayak macam contoh ini. Contoh di sini. Jangan berlari di kelas. Kemudian atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi kalau di keyakinan kelas itu ada namanya kalimat positif dan kalimat negatif. Kita harus bisa memperhatikan itu. Dilarang, tidak boleh, itu kalimat negatif. Kemudian setelah dicatat, ditulis sebuah papan tulis. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Kita lihat, tinjau kembali mana yang poin-poinnya sesuai, mana yang diganti, mana yang ditambahkan. Itu perlu. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mau dilihat semua warga kelas. Yang berikut adalah tentang posisi kontrol guru. Jadi guru itu dalam materi yang kita dapatkan ada 5 posisi kontrol. Jadi semua guru wajib untuk menggunakan posisi kontrol itu tergantung kondisi dan situasi keadaan. Misalnya yang pertama penghukum. Jadi saya yakin pasti Bapak Ibu sering-sering melakukan penghukum, menggunakan penghukum. Misalnya siswa ada yang berbuat salah,
Anda menghukum mereka. Ingat, menghukum juga disesuaikan. Jangan menghukum terlalu berlebihan. Tindakan fisik sangat berbahaya untuk siswa. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Maksud pembuat merasa bersalah gitu. Ada kalau siswa ada yang berbuat salah, maka kita sebagai guru kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Bapak atau ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu tersebut. Seolah itu kita yang salah. Tetapi dengan sendirinya siswa akan sadar dengan kata-kata tersebut mereka akan tersentuh. Yang kemudian memposisikan kita sebagai teman. Jadi guru juga di samping sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada juga memposisikan sebagai teman. Dalam konteks bagaimana teman? Teman itu kita juga bisa membuat humoris kepada siswa seolah-olah itu sebagai teman, supaya tidak terjadi rasa kecanggungan antara guru dengan siswa tersebut. Kemudian ada namanya juga pemantau. Jadi guru juga kita memposisikan kita sebagai pemantau, memantau semua aktivitas perilaku siswa di luar maupun di dalam kelas. Misalnya gini, ada siswa yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar etikat kelas tadi, kita juga pantau, kita harus catat, akan menjadi catatan ke depan. Misalnya katakanlah ada orang tua yang komplain, ada orang tua yang bicara apa, kita bisa fungsikan fungsi kita sebagai fungsi kontrol pemantau bahwa siswa tersebut seperti ini, siswa perilaku seperti ini. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu dalam konteks manajer, berarti kita harus bisa mengatur, menata, membimbing siswa itu sehingga siswa menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa membimbingnya, bisa mengaturnya, bisa mengarahkan. Namanya juga manajer, sebagai pimpinan, sebagai coach. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada lima dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia, kita membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, baik itu secara fisik maupun secara psikologi. Fisik berarti berkaitan dengan tubuh kita. Kita bertahan hidup untuk makan dan sebagainya misalnya. Kemudian psikologi, kita juga membutuhkan itu. Karena kalau gangguan psikologi, maka itu juga akan membuat kita tidak bisa bertahan. Berikut, bertahan untuk kasih sayang dan rasa terima. Kita juga membutuhkan kasih sayang. Pasti saya yakin bahwa Ibu juga membutuhkan kasih sayang. Kemudian rasa terima, kita juga butuh rasa terima. Yang berikut, penguasaan. Yang berikut adalah kebebasan. Kita juga membutuhkan namanya kebebasan. Kebebasan melakukan pendapat itu tidak perlu. Kalau kita tidak butuhkan itu, maka kita tidak bisa mengeluarkan potensi, kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita mau karena merasa terbatas. Jadi kita juga butuh itu kebebasan. Kemudian juga kita butuh yang namanya kesenangan. Kita membutuhkan kesenangan. Kita butuh kesenangan supaya jiwa, rohani, jasmani kita senang. Kemudian Bapak Ibu, ada ini materi sangat penting namanya segitiga restitusi. Jadi semua perilaku tindakan siswa itu ada namanya segitiga restitusi. Adalah untuk bagaimana kita bisa siswa itu punya rasa tanggung jawab, punya rasa disiplin, punya rasa mandiri. Misalnya gini, suatu contoh kasus, karena Bapak Ibu kita sekolah kita sebagai kekurangan, tidak kita masih memakai gedung ya sekolah lain, kemudian kita masih
tidak memiliki fokus, walaupun dengan apa adanya saya bisa memberikan materi, kemudian kita bisa laksanakan. Dan contoh begini, si Mawar orang setiap hari dia terlambat, masuk sekolah terlambat, sampai setiap hari terlambat. Berdasarkan laporan dari beberapa guru pikir seperti itu. Maka ketika kita menemukan kasus tersebut, kita harus memanfaatkan atau menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Orang yang gagal tadi kan, misalnya dia terlambat, kemudian kalau belajar dia sering keluar. Yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak itu melanggar karena ingin mencari perhatian. Saya yakin juga pasti kasus seperti itu ada, ditemukan. Kemudian anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ada benturan. Jika mengkritiknya, maka akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Adapun contoh kalimat yang dapat digunakan untuk merefleksikan anak tersebut adalah sebagai berikut. Jadi misalnya gini, si Mawar tadi kita sudah ada. Si Mawar tadi dia sering terlambat walaupun rumahnya dekat. Kita panggil, kita sampaikan, kita membuktikan menstabilitas identitas. Kita tanya kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitasnya. Kita bisa stabilkan identitas karena dia sudah melanggar peraturan tadi. Maka dengan kalimat tersebut, siswa akan merasa terharu. Setelah menstabilkan identitas, fungsi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori Kontor, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori Kontor pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh kalimat yang bisa digunakan adalah dari si Mawar, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya siswa terlambat, kemudian siswa juga mengajar guru sering keluar, sebenarnya pasti punya alasan. Pasti punya alasan. Maka fungsi validasi tindakan tadi akan berfungsi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Teori Kontor menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi misalnya sudah selesai yang
menyampaikan keyakinan, kayak kata kamu menjadi orang seperti apa, tanyakan ke siswa. Maka dengan hal tersebut bahwa kata kunci terakhir siswa bisa lebih baik, lebih mandiri, tanggung jawab segala perbuatan atau tingkah laku yang ia lakukan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ini sosialisasi singkat yang perlu yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya membutuhkan masukan atau saran dari teman-teman sekalian, atau kita melakukan refleksi bagaimana terkait materi yang saya sampaikan tadi, dan harapannya semoga setelah selesai pendidikan guru penggerak, insya Allah kalau saya lulus, maka dengan secara perlahan, maka dari sekarang kita akan terapkan apa yang didapatkan di pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, itu kita laksanakan. Jadi sangat penting. Kemudian saya masih jauh, sekitar sudah 2 bulan, sekitar bulan Oktober selesai, jadi banyak kesibukan. Oleh karena itu teman-teman, apabila ada mau disampaikan terkait penerapan ke depan, maka dipersilakan. Terkait dengan disiplin positif, secara kisi-kisi saya sudah sampaikan. Bagaimana teman-teman? Bisa memahami? Jadi begini, harapannya saya mengikuti guru penggerak ini bukan pribadi saya, tetapi atas nama sekolah. Jadi saya mohon kepada kolaborasi rekan sejawat kepada teman-teman, baik itu pimpinan juga harus mendukung saya, karena banyak hal yang saya dapatkan dari beberapa guru penggerak ini. Dan insya Allah secara perlahan kita akan membuat namanya komunitas praktisi. Kita akan membuat komunitas praktisi ke depan, nanti biar saya nanti ketua komunitas, untuk kita membuat kolaborasi membangun pendidikan semakin maju. Jadi harapan saya ketika saya mengajak teman-teman kalian untuk berkolaborasi, bahkan sukses seperti ini, saya sangat membutuhkan semangat motivasi dari teman-teman sekalian. Karena di sekolah lain sudah sangat luar biasa, mereka sudah melakukan penerapan dan aksi-aksi nyata. Aksi-aksi nyata mereka sudah lakukan. Maka jadi oleh karena itu, sekali lagi teman-teman, ada masukan atau sarannya, saya persilakan. Dan saya yakin sungguh juga ini merupakan hal yang, dan mudah-mudahan ke depannya apa yang saya saksikan kita harus laksanakan. Jangan hanya sampai di sini. Karena Bapak Ibu bila ke depan ada saya kurang aktif, maka Bapak Ibu bisa sampaikan, karena moto guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi itu adalah moto dari guru penggerak. Jadi terakhir saya sampaikan, ke depan Bapak Ibu juga bisa masuk ke guru penggerak untuk kata 12 supaya ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, bila ada tutur kata apa kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati
para teman-teman sekalian, mohon maaf keterangan saya masih terus belajar. dan belajar, dan mudah-mudahan ilmu saya dapatkan saya akan terapkan di sekolah kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.